Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrita Iwandari, mahasiswa PPG dalam Jabatan Biologi Universitas Jambi. Hari ini saya melakukan uji kinerja tanggal 4 Desember 2023 dengan materi inovasi teknologi biologi. Yuk ikut saya ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, Bu minta tolong ketua kelas Ridho, silahkan memimpin doa. Ibu, tempat tidur, ibu siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ada yang sakit? Tidak ada, Bu. Siapa? Aseta Ina. Ya, Aseta dan Ina sedang sakit. Mari kita doakan bersama-sama. Semoga mudah-mudahan Ina dan Aseta lekas sehat, lekas sembuh dan kembali bergabung di kelas. Sekarang silahkan presensi mandiri menggunakan Google Form. Linknya sudah dikirim ke grup WA. Silahkan presensi mandiri dulu. Sudah? Oke, kalau sudah, HP-nya diletakkan dulu, ditaruh di ujung kanan mejanya masing-masing. Oke, hari ini kita akan masuk ke meneruskan pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang inovasi teknologi biologi. Hari ini kita akan menerapkan bioteknologi konvensional. Apa itu? Kemarin minggu lalu sudah kita pelajari nggak bioteknologi konvensional, bioteknologi modern, ya? Ya, Bu. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai bioteknologi konvensional. Apa tujuan pembelajarannya? Yaitu melalui diskusi kelompok menggunakan media pembelajaran berdasarkan gaya belajar, peserta didik mampu menganalisis cara pengolahan limbah yang diintegrasikan dengan bioteknologi konvensional dengan tepat, sehingga akan tumbuh sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bernalar kritis dan mampu berkolaborasi. Lalu indikatornya ada 4 nih. Apa indikatornya? Yang pertama, kamu dapat menganalisis bioteknologi konvensional bidang pangan. Kemudian yang kedua, kamu akan menganalisis bioteknologi konvensional bidang pertanian. Kemudian yang ketiga, kamu akan menganalisis bioteknologi konvensional bidang peternakan. Lalu yang keempat, akan menyusun nih cara pengolahan limbah menjadi bermanfaat dengan bioteknologi konvensional yang dikaitkan dalam berbagai bidang. Kemudian untuk rencana kegiatan, yang pertama kamu akan menganalisis masalahnya dulu nih. Setelah kamu analisis masalahnya, kamu akan mencari solusinya secara berkelompok. Setelah kamu mencari solusinya secara berkelompok, kamu akan menuangkan hasil diskusinya ke dalam LKTP. Lalu kamu akan membuat media presentasi. Setelahnya kamu akan presentasi, kemudian menyimpulkan. Lalu akan ada tes formatif di akhir kegiatan nanti. Rencana ibu tes formatifnya akan menggunakan soal esai. Jadi ikuti kegiatan hari ini dengan baik supaya kamu semua bisa menjawab tes formatif dengan baik. Lalu untuk penugasan ini yang sudah
jelaskan tadi, ada instrumen asesmen formatifnya. Apa aja yang Ibu nilai? Itu ada penilaian karakter profil Pancasila. Kemudian ada LKPD yang akan kamu kerjakan secara berkelompok. Lalu ada tes tertulis esai yang Ibu bilang tadi, itu namanya tes formatif. Kemudian lagi nanti setelah pembelajaran selesai kamu akan menilai lembar observasi, yaitu penilaian antar teman. Apa yang akan dinilai? Yaitu sikap kerjasamanya. Jadi misalnya nih nanti Jihan satu kelompok dengan Aisyah, jadi Jihan akan menilai Aisyah, Aisyah akan menilai Jihan. Apa yang dinilai? Ada beberapa indikator nanti yang akan dinilai. Di situ akan melihat bagaimana sikap kerjasama teman kamu, baik atau tidak. Makanya silakan berkolaborasi dengan baik. Lalu kemudian ada instrumen keterampilannya. Apa yang akan Ibu nilai? Itu akan Ibu nilai ketika kamu presentasi dan ketika kamu berdiskusi kelompok. Itu akan dilihat keaktifan kamu. Oke, untuk rubrik penilaian LKPD itu ada beberapa soal nanti. Yang pertama itu kamu akan menganalisis dampak dari penumpukan limbah di lingkungan. Itu ada skor 4 sampai dengan 1. Itu untuk skor 4 kamu dapat menganalisis dengan sangat rinci. Kapan kamu dapat skor 1? Jika kamu menganalisis kurang rinci. Jadi aku berharap semuanya akan menganalisis secara rinci, menjawab secara rinci. Kemudian ada soal yang kedua. Kemudian kamu akan menemukan solusi dari limbah yang akan kamu integrasikan dengan bioteknologi konvensional. Oke, kemudian kamu akan menyusun cara pengolahan limbah pada cair tahu atau limbah pada tahu atau ampas tahu untuk menjadi barang yang bermanfaat sesuai dengan bidang bioteknologi konvensional. Lanjut untuk penilaian presentasi, ini ada beberapa, itu ada kreativitas, kemudian kebenaran substansi, kemudian penyajian materi, lalu ada juga penggunaan bahasa, gunakan bahasa yang baik, bahasa Indonesia yang baik. Kemudian ada penilaian kelompok. Ini akan Ibu lakukan ketika kamu melakukan diskusi nanti. Apa yang Ibu nilai? Yaitu yang pertama, menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. Lalu yang kedua, kerjasamanya. Bagaimana kamu komunikasi antar teman kelompok kamu. Kemudian yang ketiga, hasil tugasnya. Lalu ada yang keempat itu ada pembagian job. Berarti misalnya satu kelompok itu ada 4 orang, silakan kamu bagi job masing-masing supaya semua kelompok bekerja aktif. Lalu yang kelima ada sistematisasi pelaksanaannya. Oke. Lalu itu ada nilainya. Bagaimana Ibu cara mengolah nilainya? Itu jumlah skor yang kamu dapat akan dibagi dengan jumlah total skor lalu dikali 100. Baik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, Ibu mau tahu dulu deh. Ada yang masih ingat nggak dengan materi pembelajaran kita minggu lalu? Itu ada bioteknologi apa? Siapa yang tahu apa itu bioteknologi? Oke, silakan Amanda. Yaitu pemanfaatan teknik rekayasa terhadap makhluk hidup, sistem atau proses biologis untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa bagi manusia. Oke, bagus sekali Amanda. Berarti bioteknologi itu rekayasa, biasanya digunakan untuk meningkatkan atau menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Lalu bioteknologi ada 2. Ada bioteknologi konvensional, ada bioteknologi modern. Oke, yang pertama Ibu pengen tahu deh, siapa yang tahu apa itu bioteknologi modern?
yaitu inovasi teknologi biologi yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Contohnya kayak bayi tabung, hormon, antibiotik, dan vaksin. Oke, bagus sekali Jihan. Berarti kalau untuk bioteknologi modern itu identik dengan rekayasa genetika. Apa tadi contohnya yang sudah disebutkan sama Jihan? Ada bayi tabung, kemudian ada hormon, terus lalu apa lagi? Antibiotik. Oke, lanjut ke bioteknologi konvensional. Yang tahu angkat tangan. Saya Bu. Oke, silakan Firti. Bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Oke, bagus sekali Firti. Berarti bioteknologi konvensional itu biasanya melalui proses fermentasi nggak? Iya, Bu. Menggunakan organisme langsung biasanya seperti apa contohnya? Yang pakai ragi. Biasanya apa? Tempe. Kemudian donat, ya nggak? Tape, betul sekali, bagus. Lalu kemarin tuh bioteknologi konvensional kita ada belajar tuh ada 5 bidang nggak? Iya Bu. Oke, bidang yang pertama, angkat tangan. Oke, silahkan Fatsya. Yang pertama itu bidang makanan, contohnya kecap, tempe, cuka, roti, dan keju. Oke, terima kasih Fatsya, bagus sekali. Bidang yang pertama itu ada bidang pangan atau bidang makanan. Seperti yang sudah sudah disebutkan oleh Fatsya. Tadi ada contohnya apa? Tempe, kecap, tape, cuka, dan lain sebagainya. Lanjut, bidang yang kedua. Siapa yang berani? Ayo. Saya Bu. Oke, silahkan Fendi. Yaitu bidang pertanian. Itu contohnya itu seperti kultur jaringan, pembasaran, dan juga hidroponik. Oke, terima kasih Fendi, bagus sekali. Bidang yang kedua itu ada bidang pertanian. Yang sering kalian lihat nggak? Ada tuh di unit 1 tuh, jalur 1. Itu ada namanya hidroponik. Itu merupakan salah satu bioteknologi konvensional bidang pertanian. Lalu yang ketiga. Saya Bu. Oke, silakan Fitri. Yang ketiga yaitu bidang industri, contohnya teknik bioremediasi. Oke, bidang yang ketiga tadi yang disebutkan oleh Nur Fitri itu ada bidang industri. Contohnya apa tadi? Bioremediasi. Oke, yang keempat. Bidang yang keempat, silahkan Mei. Bidang kesehatan Bu, contohnya antibiotik penisilin. Oke, bagus sekali Mei. Contoh dari bidang kesehatan, contohnya adalah antibiotik penisilin. Oke, lanjut bidang yang kelima. Saya Bu. Silakan Farah. Bidang peternakan, misal domba, ayam, dan sapi ginseng. Baik, terima kasih Farah, bagus sekali. Oke, yang terakhir itu berarti tadi ada dalam bidang peternakan. Contohnya apa tadi? Domba Anton dan sapi Jersey. Oke. Kita masuk ke kegiatan hari ini. Pernah mencium bau tidak sedap dari limbah tahu? Pernah. Sudah pernah mengunjungi pabrik tahu? Pernah. Di mana biasanya kalian kunjungi? Unit 1. Unit 1. Kemudian unit 10, ada di unit 2. Oke. Pabrik tahu di dekat-dekat rumah masing-masing berarti ya? Oke, sewaktu kamu mengunjungi pabrik tahu nih, kamu lihat nggak di situ ada limbah cair, kemudian ada limbah padat, ya nggak? Ya. Pabrik tahu kan setiap hari produksi nggak? Iya. Sebelumnya terus menerus menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Sekarang kamu bayangkan, Oke, sekarang kamu bayangkan kalau limbah cair dan limbah tahunya terus menerus dibuang ke lingkungan atau ke sungai. Apa yang terjadi? Akan tercemar dulu. Akan tercemar. Tentunya kalau terus menerus akhirnya airnya menjadi Banjir. udara menjadi bau, kemudian air tidak dapat dikonsumsi. Oke. Bicara mengenai tahu nih.
bicara mengenai tahu, bicara mengenai makanan khas budaya Bandung. Apa makanan khas budaya Bandung yang biasanya menggunakan tahu? Batagor. Kalau makanan khas lainnya selain batagor, kalau dari Bandung apa? Tempoyak. Ada apa? Tempoyak dari mana, ayo? Tempoyak makanan khas mana, ayo? Palembang. Jambi bisa? Jambi. Kalau Palembang biasanya empek. Tekwan model. Tuh, oke. Sekarang kelompoknya sudah ibu bagikan. Kenalan, silakan duduk per kelompoknya. Ngangkut tuh kayaknya. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan, ambil KPI-nya. Udah OTW. Oke, sekarang kelompok sudah dapat yang KPI semua? Sudah. Oke. Di dalam LKPD itu ada petunjuk bagaimana cara kamu mengerjakannya. Kemudian ada link. Link itu gunanya untuk apa? Untuk melihat media pembelajaran yang sudah disiapkan. Karena di setiap kelompok itu medianya berbeda-beda. Ada yang video, ada yang PowerPoint, atau ada yang harus mengambil ke pojok baca. Jadi silakan dibaca petunjuknya di LKPD masing-masing. Kemudian kamu buka medianya, kamu analisis masalah apa yang terjadi, kemudian kamu diskusikan secara kelompok. Oke, kamu cari referensi yang sesuai dengan masalah tersebut untuk memecahkan solusinya, untuk memecahkan masalahnya dan mendapatkan solusi. Kemudian per kelompok ada 3 orang, ada yang 4 orang. Jadi silahkan dibagi jobnya ya. Jadi misalnya Face yang mencari referensi, kemudian misalnya Luna dan Fitri memecahkan masalahnya apa nih, kemudian sudah dapat solusinya apa, kamu tentukan juga media yang akan kamu gunakan untuk presentasi ke depan. Paham? Oke, sudah paham penuntutan tugasnya apa aja yang akan dikerjakan? Paham. Oke, silahkan mulai dikerjakan. Nanti kita bicara. Kelompok 3 ya. Oke, kamu gaya belajar apa ini? Gaya belajar auditori ya. Tadi sudah lihat medianya lewat video. Sudah dapat masalahnya apa? Apa masalahnya? Pilih tahu dapat menyebabkan apa aja? Ada polusi air, kemudian apa? Polusi tanah, lalu udara, kemudian gangguan kesehatan, dan lebih parah lagi ada
dijadikan apa? Apa yang kamu olah? Limbah tahu padat. Oke, limbah tahu padat biasanya disebut dengan ampas tahu ya? Iya Bu. Ya, biasanya disebut dengan ampas tahu. Mau dijadikan apa? Pakan ternak. Pakan ternak. Oke, menggunakan proses fermentasi berarti ya. Fermentasinya pakai M4 ya. M4 peternakan. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, presentasinya pakai apa? Video. Pakai video. Silakan diselesaikan ya. Halo, kelompok 4 ya. Iya Bu. Oke, belajar apa? Kines. Dia sudah ngambil tadi medianya di pojok baca ya. Sudah, Bu. Sudah dianalisis. Apa masalahnya? Apa masalahnya Rido? Masalahnya itu dapat merusak kualitas lingkungan, terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan umat manusia dan makhluk hidup lainnya Bu. Serta rusaknya lingkungan akibat limbah pabrik tahu yang berdampak buruk terhadap kehidupan ekosistem yang ada di perairan dan juga mengancam kesehatan manusia. Limbah tahu membawa akibat bagi lingkungan karena mempunyai bahan-bahan berbahaya yang dibuang ke perairan, salah satunya limbah berbahaya dan beracun. Berarti masalahnya ada limbah tahu nih kalau dibuang terus-menerus ke lingkungan dapat menyebabkan kerusakan air. Itu tadi ya. Oke, lanjut. Kamu dapat bidang apa nih? Saya Bidang dapat pertanian ya? pertanian, Bu. Ya, bidang pertanian. Rencana mau dijadikan apa? Mau dijadikan VOC. VOC, pupuk organik cair ya. Iya, Bu. Oke, ada fermentasinya di situ menggunakan apa? M4 pertanian ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Pertanian, bagus. Terus presentasinya mau pakai karton ya? Iya, Bu. Sudah print tadi ya? Sudah, Bu. tadi. Apa yang di-print? Itu ada M4, Ada ada Oke, ini bahan-bahan berarti ya? Iya, Bu. Bahan-bahannya. Terus pakai air kelapa juga? Iya, Bu. sama. Saya apa 2 liter, Bu. Oke, silakan diselesaikan ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Sama Rido. Iya. Hai kelompok 1. Sudah sampai mana? Sudah teranalisis masalahnya? Masalahnya ada limbah tahu kalau dibuang terus-menerus ke lingkungan jadi apa itu? Apa jawabannya? Nomor 1. Misalnya kualitas lingkungan, terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan. Oke, rusaknya perairan ya kalau terus-menerus dibuangi limbah tahu. Oke, kamu dapat bidang apa ini? Lihat. Dapat bidang apa? Bidang pangan ya? Iya. Bidang pangan. Lalu yang mau kamu olah apa? Limbah padat tahu apa limbah cairnya? Tempe gus. Oke, mau dibuat jadi tempe gus. Mau tempe gus apa nanti saya? Tempe gus ya? Ada yang sulit? Ada yang sulit, Lestari? Lestari apa jawabnya? Presentasi. Nanti mau presentasi menggunakan apa? PowerPoint. Berarti Lestari sama Farah yang buat PowerPoint-nya. Ya, oke, silahkan diselesaikan. Kelompok 2 ya? Oke, belajar visual nih. Apa masalahnya? Sudah teridentifikasi masalahnya? Apa? Limbah cair. Limbah cair tahu. Oke, ada limbah cair tahu di masalahnya. Kemudian kamu akan mencari solusi pada bidang ini. Oke, bidang mana ya? Mau dijadikan apa? Limbahnya? Nata soya. Ini ada proses fermentasi di situ ya. Makanya berkaitan dengan bioteknologi. Nanti presentasi mau menggunakan apa? Menggunakan PowerPoint. Siapa yang buat PowerPoint-nya? Oke, yang ngerjakan LKPD-nya? Bila. Nanti yang Amanda presentasi. Oke, silakan dilanjutkan. Ibu. You
all around the same little girl, all around the same little girl. You got 67 minutes to grow, 67 problems to solve, but you don't need to cry anymore. You don't need to cry anymore, 'cause it's over. It's over. It's over. It's Oke, untuk menentukan siapa yang presentasi duluan, ini di sini Ibu punya 3 roti. Kita akan ice breaking perwakilan kelompok. Ibu minta tolong Kirti, silahkan mejanya letakkan di tengah. Oke, di situ akan ada 3 roti yang diperebutkan 4 kelompok. Berarti silahkan kamu tentukan per kelompok hanya boleh 1 orang yang maju ke depan. Oke, silahkan ditentukan dulu 1 orang maju ke depan. Per kelompok, perwakilan kelompok 1 orang, silahkan. Silahkan. Ya, langsung ke tengah, silahkan. Kelompok 1 siapa? Peraturan permainannya begini nih. Kalau ibu bilang tempe, kamu tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang tahu, kamu tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang tape, silahkan kamu ambil rotinya. Yang tidak dapat roti berarti kalah, berarti akan maju atau presentasi dulu. Oke, silahkan kasih jarak 1 langkah di belakang mejanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil video kami yang dijelaskan oleh Tika. Tika, dipersilakan. Kami akan membuat cara memfermentasi limbah pada tahu menjadi pakan ternak. Tujuannya yaitu jadi kita tidak membuang limbah yang akan merusak lingkungan dan lingkungan tidak menjadi bersih dan dari limbah-limbah. Oke, ada pertanyaan, kritik dan saran boleh silakan. Saya Bu. Jadi di situ tadi kan ada M4. Nah, M4 itu kan ada banyak macamnya. Nah, yang di sini tuh M4-nya tuh yang kayak mana? Yang apa gitu? Ya. Tadi kan kelompok 3 mau buat apa tadi? Pakan ternak nggak? Ya, pakan ternak. Berarti yang dimaksud oleh Jihan itu M4 apa yang digunakan? Oke.
kritik dan sarannya? Buat videonya, slide-slide-nya lumayan diperlambat lagi ya. Soalnya nggak sempat baca tadi, walaupun udah kalian baca tapi kurang diperlambat. Ya. Karena pergantian slide-nya tadi kecepatan ya. Jadi teman-teman kamu belum sempat baca, ternyata sudah pindah slide berikutnya. Yang lain. Oke, terima kasih Kirti sarannya. Lanjut, ada lagi? Tidak ada? Oke, boleh silahkan dijawab tolong. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Empat apa yang digunakan untuk pengolahan limbah tahu padat dan cair, yaitu empat peternakan. Empat peternakan. Biasanya kemasannya warnanya apa itu? Coklat tua. Coklat tua. Biasanya kan kalau kamu ke toko pertanian ada beberapa empat nggak? Ada yang warna kuning, jadi ada yang warna coklat tua. Jadi kalau kamu mau membuat ampas tahu menjadi pakan ternak, silakan kamu beli empat peternakan. Warna kemasannya adalah coklat tua. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan. Oke, kelompok 3 tunjuk satu kelompok yang akan maju berikutnya. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu pengolahan limbah cair menjadi nata di soya, yang akan dibacakan oleh langsung Dela dan juga Mada. Baik, cara pengelolaan cairan sisa limbah tahu menjadi nata di soya. Kelompok 2, Amanda Putri Budiasi, Dela Ramadhani, Fitria Tiarepa, Kalimantan Selatan. Baik, limbah cair tahu. Sebagian besar limbah cair yang dihasilkan oleh industri pembuatan tahu adalah cairan kental yang terpisah dari kumparan tahu yang disebut dengan cairan nadi. Pada air limbah tahu mengandung nitrogen dan fosfat tinggi. Pada air limbah yang dibiarkan begitu saja dampak dari limbah cair tahu tersebut mempengaruhi kualitas air. Sekian pembacaan materi dari kami. Jika teman-teman ada saran ataupun pertanyaan, dipersilakan. Ada kami. Saya sudah saat membuat presentasi sebaiknya anggota jangan terlalu sibuk berdiskusi dan tidak teratur. Oke, Yang kedua itu juga ada lagi. yang kedua, membaca terlalu lama membuat pendengar bosan dan tidak fokus mengakibatkan tidak paham. Terima kasih. Oke, terima kasih buat sarannya. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri Oke, silakan ditunjuk ke kelompok berikutnya. Oke, kelompok Randy. Kelompok Randy. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Melati Gutong, Ananda Dialova, Fendi Winata dan juga Fitri Widya akan menjelaskan tentang proses pembuatan pupuk organik cair dan limbah tahu yang akan dijelaskan langsung oleh Fendi Winata. Ya, di sini untuk proses pembuatan pupuk organisasi, yang pertama itu kita harus perlu menyiapkan limbah cair tahu yang sudah didinginkan menggunakan ember atau juga jerigen sebanyak 5 liter. Akhir pembacaan dari saya, jika ada yang kurang mohon maaf. Dan itu penjelasan dari kami. Jika ada saran dan juga pertanyaan, silakan dipertanyakan. Kami akan menjawab pertanyaan serta menerima saran dari kalian. Juga tidak saya.
Oke, Mas Sukerti, di sini kelompok 4 sudah menempelkan alat dan bahannya. Cuman kekurangannya tadi waktu friendly presentasi tidak disebutkan ya. Dan tidak dijelaskan ini gambar 1 nih, gambar apa nih, kemudian gambar 2 nih, gambar apa nih. Sekarang friendly boleh dijelaskan deh, itu gambar-gambarnya, alat dan bahannya apa aja. Oke, untuk gambar yang pertama ini kelapa dan juga air secukupnya. Mineral. Iya, Bu, air mineral. M4 ya. Bu boleh tambah M4-nya tuh M4 apa? Di sini kan menggunakan M4 mikroorganisme. Ya. M4 itu kan isinya mikroorganisme berguna untuk fermentasi yang ditanyakan sama Jihan nih. M4-nya apa ini? Sama nggak? Berbeda nggak sama yang kelompok 3? Tadi kan M4 peternakannya yang dipakai kelompok 3, yang di kelompok 4 pakai M4 apa? M4 untuk organik. Pertanian. 4 pertanian. 4 Berbeda. Kemasannya kan juga berbeda ya? Iya. Kalau M4 peternakan tadi warnanya Coklat. Wah, ini warna kuning. Oke, warna kuning. Kami dari kelompok 4 akan mundur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi terakhir dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mengolah ampas tahu padat menjadi tempe gembus yang akan dibacakan oleh Lestari. Operatornya siapa? Nah, di sini ada penjelasannya. Yang pertama, dampak dari pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup, yaitu rusaknya kualitas lingkungan, terutama perairan, sebagai salah satu kebutuhan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Rusaknya lingkungan akibat limbah pabrik tahu yang berdampak buruk terhadap kehidupan ekosistem yang berada di perairan dan juga mengancam kesehatan manusia. Baik, yang sudah dijelaskan dengan Lestari, apakah ada saran dan kritik atau pertanyaan? Di rakan-rakannya itu nggak ada takarannya itu berapa gitu. Takarannya 1 kilo dimasukkan rajinnya mau dikasih berapa gitu. Itu nggak ada. Ya, saran dari Dela sebaiknya berarti untuk alat dan bahannya dikasih tahu ya takarannya berapa, ranjingnya berapa sendok kah, kemudian ampas tahunya berapa kilo kah. Oke, terima kasih Dela. Oke, sudah cukup. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, semua kelompok sudah presentasi. Terima kasih, bagus-bagus sekali, kreatif sekali pembuatan media presentasinya. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran hari ini? Oke, silahkan Dea Lova. Limbah tahu dapat diatasi dengan bioteknologi konvensional pada bidang pangan, bidang peternakan, dan bidang pertanian. Oke, seperti yang disimpulkan oleh Dea Lova tadi, berarti limbah tahu dapat diatasi dengan bioteknologi konvensional. Ada 3 tadi, ada bidang pangan, bidang peternakan, dan bidang pertanian. Jadi yang bidang pangan ada 2 kelompok, ada yang buat tempe gembus, kemudian ada yang buat kemudian yang bidang peternakan dibuat menjadi pakan ternak. Kemudian untuk yang bidang pertanian dibuat POC atau pupuk organik cair. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Paham dengan apa yang dipelajari? Bagus sekali.
kita tadi di awal, karena kita sudah selesai pembelajaran, berarti kita akan tes formatif soal esai menggunakan Google Form. Silahkan dibuka linknya di grup WA kelas. Silahkan. Sudah dikirim semua. Sudah. Sekarang LKPD-nya mohon dikumpul dulu, silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa berarti di pertemuan berikutnya kita akan pembelajaran proyek, yaitu membuat limbah tahu menjadi beberapa produk sesuai dengan apa yang sudah kalian presentasikan. Berarti besok minggu depan ada yang buat tempe gembus, kemudian ada yang buat natande soya, ada yang buat POC, dan ada yang buat pakan ternak. Jangan lupa dibawa alat dan bahannya. Kemudian sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ridho, tolong ditutup dengan doa. Baik, Bu. Pada dulu, siap gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum.